Jadi yang dikatakan pertemuan dua lautan ini, kalau kita masukkan ke dalam yang sedang kita pelajari ini adalah pertemuan antara syariat dan hakikat. Adapun perahu maka adalah milik orang miskin, mereka bekerja di laut, lalu kami bermaksud melobanginya. Jadi sekarang kalau kita ini kan, ini semua kita orang kerja di laut. Laut apa? Laut ilmu, mencari ilmu. Nah, kita kerja di laut. Dan adalah di belakang mereka raja yang mengambil tiap-tiap perahu dengan paksa. Ya. Jadi dilobangi itu, perahu itu dilobangi, kadang-kadang kita jadi sakit, nggak enak badan. Jadi karena apa? Karena itu sebenarnya di depan itu ada masalah. Dengan sakit itu kita akan terhindar dari masalah yang lebih besar. Dan tidak aku menjadikan orang-orang yang sesat sebagai penolong. Jadi kalau kita sakit, kita berobat kepada orang yang tidak bertauhid, tidak percaya kepada Allah. Alasan kita yang penting sembuh. Itu yang ngajak siapa? Ya. Nah ini kita harus perhatikan, yang ngajak siapa? Sedangkan Allah mengatakan, dan tidaklah aku menjadikan orang-orang sesat sebagai penolong. Jadi kita harus perhatikan sampai di situ. Walaupun misalnya sembuh juga, tapi kita nggak punya hasil apa-apa, nggak dapat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita tetap masih diberi kesempatan untuk mendalami ilmunya. Yang pada malam hari ini kita teruskan penjelasan mengenal diri melalui surat Al-Kahfi. Ayat 49. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali iblis. Adalah dia termasuk dari golongan jin, lalu dia mendurhakai atas perintah Robbinya. Maka apakah kalian menjadikannya dan keturunannya pelindung dari selainku, sedang mereka bagi kalian sebagai musuh? Sangat buruk bagi orang-orang zalim pertukaran. Jadi ini dan ketika itu menunjukkan waktu ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali iblis. Jadi kalau kita baca di sini, iblis itu dalam golongan malaikat adalah dia termasuk dari golongan jin, lalu dia mendurhakai atas perintah Robbinya. Jadi iblis tidak mau bersujud. Ini memang iblis itu yang tertua, yang gurunya para malaikat memang. Maka apakah kalian menjadikannya dan keturunannya pelindung dari selainku? Nah, ini yang ditanyakan. Karena iblis itu durhaka kepada Robbinya, apakah kalian menjadikannya dan keturunannya sebagai pelindung dari selainku, sedang mereka bagi kalian adalah sebagai musuh? Nah ini yang mana dalam diri kita ini harus kita tahu. Nah, saat bagaimana kita menjadikan dia sebagai pelindung itu.
Jadi yang harusnya setiap semuanya adalah ikut kepada perintah Allah. Jadi yang tidak mau mengikuti perintah Allah dalam diri kita, itulah musuh. Itulah dia. Nah, ini kita contohkan karena ini kan ada memang kalangan di antara kita yang nggak mengerti. Memang banyak yang sudah mengerti, tapi ada juga yang nggak mengerti. Dalam diri kita itu yang mana dia? Jadi ketika kita mengambil keputusan, misalnya ini saya mau sholat. Nah, kita udah mengatakan saya mau jadi orang yang taat, saya mau jadi orang yang patuh kepada Allah, kepada perintahnya, saya mau mengerjakan sholat, tetapi rasa yang tidak mau mengerjakannya, itulah dia dalam diri kita. Ini yang seperti ini harus kita kenali dalam diri kita itu yang mana dia. Nah, musuh kita. Karena kalau kita tidak mengenali musuh kita, kita akan berpikir itu kita. Maka kita akan kalah total. Ya. Jadi, apakah kalian menjadikannya dan keturunannya sebagai pelindung dari selainku, sedang mereka bagi kalian sebagai musuh? Nah, jadi kita kadang-kadang tanpa sadar mengikuti Allah, nanti ajalah, sebentar lagi lah, dengan berbagai alasan, nggak enak badan atau apa. Nah, ini kita harus paham, ini sebenarnya siapa yang menghalangi dalam diri kita ini. Nah, ini ada musuh. Saat kita tahu yang ada musuh, langsunglah berlindung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, kembalilah masuk dalam rumah, ya, dalam gua lagi. Ya. Sangat buruk bagi orang zalim pertukaran. Ya. Harusnya kan yang diikut Allah, ini tapi yang terikut musuh. Nah. Tidaklah aku persaksikan kepada mereka penciptaan langit dan bumi, dan tidak penciptaan diri mereka. Dan tidak aku menjadikan untuk orang-orang yang sesat, dolin itu kan, sesat. Ya. Dan tidak aku menjadikan orang-orang yang sesat sebagai penolong. Jadi kalau kita sakit, ya, kita berobat kepada orang yang tidak bertauhid, tidak percaya kepada Allah. Alasan kita yang penting sembuh. Itu yang ngajak siapa? Nah, ini kita harus perhatikan, yang ngajak siapa. Sedangkan Allah mengatakan, dan tidaklah aku menjadikan orang-orang sesat sebagai penolong. Ya. Jadi kita harus perhatikan sampai di situ. Walaupun misalnya sembuh juga, tapi kita nggak punya hasil apa-apa, nggak dapat apa-apa dari keberkahan dari apa yang kita rasakan, dari apa yang Allah uji. Dan pada hari dia berfirman, panggillah sekutu-sekutuku, orang-orang yang kalian anggap. Lalu mereka menyeru mereka, maka tidak mereka mengabulkan untuk mereka, dan kami jadikan di antara mereka kebinasaan. Nah, jadi pada hari, pada waktu dikatakan, kami berfirman, panggillah sekutu-sekutuku, orang-orang yang kalian anggap, maksudnya yang kalian anggap penolong. Lalu mereka memanggil mereka,
maka tidak mereka mengabulkan untuk mereka, dan kami jadikan bagi di antara mereka kebinasaan. Nah, jadi pada saat waktu kita sangat membutuhkan pertolongan, yang di situ Allah menjadikan ujian itu untuk apa? Untuk kesadaran kita. Itu kita minta tolong, kita sama orang-orang yang seperti tadi, orang-orang yang sesat, tidak dapat mengabulkan, nggak mampu. Kenapa? Sakitnya udah kemana-mana nggak sembuh. Karena apa? Di situ Allah jadikan kebinasaan. Dan orang-orang yang berdosa melihat api neraka ini, apa yang kita lihat dari kesusahan, kegelisahan, kemarahan, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memasukinya dan tidak mereka mendapati atasnya tempat berpaling. Jadi orang yang menyangka bahwa ini nggak ada jalan lain, nggak ada jalan keluar, ini harus hadapi, ini harus pasti susah, pasti masalah. Ini namanya tidak ada tempat berpaling. Karena dia sudah meyakinkan dalam dirinya pasti tidak ada. Kalau orang beriman, dia akan insya Allah ada keyakinan ada jalan keluar dari Allah. Dan sungguh telah kami mengulang-ulang di dalam Al-Quran ini untuk manusia dari segala perumpamaan, dan adalah manusia paling banyak bantahan. Dan apa yang menghalangi manusia untuk mereka beriman, untuk mereka percaya ketika datang kepada mereka petunjuk, dan mereka memohon ampun kepada Robbi mereka, kecuali karena datang kepada mereka ketentuan orang-orang dahulu, atau datang kepada mereka siksaan yang menghadap. Jadi kalau ada peringatan, ada petunjuk, itu orang yang tidak mau mendapat menerima petunjuk, atau nggak mau begitu diingatkan, ya Allah ampuni saya, nggak mau menyauti, itu karena apa? Ketentuan atau sunatullah yang terjadi pada orang-orang dahulu, orang-orang yang itu akan terjadi pada kita yang kemudian ini. Orang-orang yang berpenyakit hati, orang-orang yang ingkar, dia akan tidak mau menerima petunjuk. Atau datang kepada mereka siksaan yang menghadap, itulah siksa. Ketika seseorang tidak mau percaya pada kebenaran. Kita kadang menganggap hal itu bukan sesuatu siksaan karena mampu ini, padahal itulah siksa. Ya. Dan tidaklah kami mengirim para utusan kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan orang-orang yang ingkar mendebat dengan batil, dengan salah, supaya mereka melenyapkan kebenaran dengannya, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang aku ingatkan sebagai ejekan. Dan siapa yang lebih zolim dari orang-orang yang diingatkan terhadap ayat-ayat Robbinya, lalu dia berpaling atasnya, dan dia melupakan apa yang dikerjakan tangannya. Sungguh kami menjadikan atas hati mereka penutup untuk mereka memahaminya, dan di dalam telinga mereka sumbat. Dan jika engkau seru mereka kepada petunjuk, maka tidak akan mereka mendapat petunjuk jika demikian selamanya. Ya. Jadi ini yang ditanya, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Robbinya lalu dia berpaling. Ya. Dan dia melupakan apa yang dikerjakan tangannya. Nggak ingat,
kesalahan. Nah, sungguh kami menjadikan atas hati mereka penutup. Jadi kalau hati itu sudah ditutup, diingatkan apapun nggak paham apa ya yang dikatakan tadi, apa yang maksudnya itu apa. Dan di dalam telinga mereka sumbat. Jadi nggak suka, tidak akan suka mendengar. Dan jika engkau seru mereka kepada petunjuk, maka tidak akan mereka mendapat petunjuk jika demikian selamanya. Jadi orang-orang yang seperti itu, kita panggil pun, kita ajak pun, selamanya tidak akan mendapat petunjuk. Dan Rabbimu Maha Pengampun, mempunyai rahmat. Sekiranya Dia menghukum mereka dengan apa yang mereka kerjakan, niscaya Dia menjadikan untuk mereka siksa. Bahkan bagi mereka suatu janji yang tidak mereka mendapati dari selain Dia sebagai pelindung. Dan itulah negeri kami membinasakan mereka tatkala mereka zalim, dan kami menjadikan bagi kebinasaan mereka suatu janji. Nah, ini sudah kenapa Allah sampaikan ini di ain yang keberapa ini ya? Ini intinya apa? Biar kita sadar setiap ayat-ayat Allah, petunjuk Allah, siapapun yang menyampaikan kebenaran itu, ambillah. Supaya kita dapat petunjuk. Saya lanjut ya. Ini percakapan Nabi Musa dengan yang membantunya. Dan ketika Musa berkata kepada yang membantunya, tidak akan aku berhenti hingga aku mencapai pertemuan dua lautan atau terus berjalan bertahun-tahun. Nah, ini tekadnya Nabi Musa. Nah, jadi yang dikatakan pertemuan dua lautan ini, kalau kita masukkan ke dalam yang sedang kita pelajari ini adalah pertemuan antara syariat dan hakikat. Ya. Itulah lautan ilmu ya. Maka tatkala sampai pertemuan di antara keduanya lupa ikan mereka, lalu dia mengambil jalannya di laut dengan melompat. Jadi kenapa ini menjadi tanda? Maka tatkala menyeberanginya, melewatinya, dia berkata kepada yang membantunya, bawa kemari bekal kita. Sungguh telah kita dapati dari perjalanan kita ini kelelahan. Nabi Musa bilang. Berkata yang membantunya, apakah engkau tahu ketika kita, kalau kita bilang kita berhenti ya, kita berlindung pada batu, maka sungguh aku lupa akan ikan. Dan tidaklah membuatku melupakannya kecuali setan untuk aku mengingatnya. Dan dia mengambil jalannya di lautan dengan cara yang aneh. Ya. Jadi ini yang dikatakan tadi ikan kan, ikan yang mau dimakan, yang ikan laut ya, ikan berarti kan udah mati ikannya. Tapi dia melompat di laut, di pertemuan dua laut itu. Dia mengambil jalannya di laut dengan cara aneh. Jadi ikan mati kok bisa
hidup lagi gitu maksudnya. Jadi ini perumpamaan. Karena kita katakan belajar yang kita pelajari dalam menghadapi syariat, hakikat dua lautan ini. Jadi orang yang di syariat itu ibaratnya mati masih ruhnya. Tapi kalau sudah bertemu dalam dua lautan ini, dia akan hidup. Ini pertemuan dua lautan ini adalah apa? Tarekat. Paham ya? Jadi menuju hakikat kan ada jalannya. Jalannya inilah tarekat. Ya? Ya. Aneh. Karena ikan udah mau dimakan tapi hidup lagi. Tapi itu hakikatnya adalah ini kita yang hidup dalam diri kita. Dia berkata, Musa, demikian itu apa yang kita cari. Lalu keduanya kembali atas jejak keduanya dengan menelusuri, balik lagi ke arah yang pertemuan dua laut tadi. Lalu keduanya mendapati seorang hamba dari hamba kami yang kami memberinya rahmat dari sisi kami dan kami mengajarkannya ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni. Cuman di sini memang nggak disebut nama Nabi Khidir, tapi kalau yang kita ini memang itulah Nabi Khidir. Kenapa nggak disebut? Itu semua ada maksud. Kenapa nggak disebut namanya? Berarti kalau misalnya kalian belajar lewat saya, itu sama. Seperti cara ini juga. Yang mengajarkan beliau juga. Begitu. Paham nih ya? Musa berkata kepadanya, kepada yang diberi ilmu laduni tadi, Nabi Khidir, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau ajarkan aku dari apa yang engkau ketahui kebenaran? Dia berkata, sungguh engkau tidak akan mampu bersamaku dengan sabar. Dan bagaimana engkau bersabar atas apa yang tidak engkau kuasai dengannya ilmu? Ini jawaban Nabi Khidir. Bagaimana kamu bisa bersabar kalau kamu tidak kuasai ilmu? Jadi ini kita yang harus kita pahami. Musa berkata, akan engkau dapati aku insya Allah dengan sabar dan tidak aku mendurhakai perkara bagimu. Dia berkata, maka jika engkau mengikuti aku, maka jangan engkau tanyakan kepadaku tentang sesuatu hingga aku ceritakan kepadamu darinya cerita. Jangan tanya apa-apa sama saya kalau mau ikut saya. Perhatikan aja sampai saya sampaikan sendiri, ceritakan sendiri masalahnya, gitu ibaratnya. Ya. Lalu keduanya berangkat hingga ketika menaiki di dalam perahu, dia melobanginya. Musa berkata, apakah engkau melobanginya supaya menenggelamkan pemiliknya? Sungguh telah engkau mendatangkan sesuatu yang salah. Nabi Musa nggak sabar ngomong seperti itu. Nabi Khidir menjawab, apakah tidak aku katakan, sungguh engkau tidak akan mampu bersamaku dengan sabar. Nabi Musa menjawab, jangan engkau hukum aku dengan apa yang aku lupa,
dan jangan engkau bebani aku dari perkaraku dengan kesulitan. Ya. Jadi ini walaupun kisahnya, kalimatnya pendek, ini bukan sebentar ya, bertahun-tahun. Kalau kita belajar juga ini bertahun-tahun. Ya. Bukan sebentar, yang kita baca ini sebentar. Ya. Lalu keduanya berangkat, hingga ketika keduanya mendapati seorang anak, lalu dia membunuhnya. Musa berkata, apakah engkau membunuh seseorang yang suci dengan tanpa membunuh yang lain? Sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Ya. Nabi Khidir menjawab, apakah tidak aku katakan kepadamu, sungguh engkau tidak akan mampu bersamaku dengan sabar. Ya. Nabi Musa menjawab, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudahnya, maka jangan engkau temani aku. Sungguh telah sampai dari sisiku alasan, maksudnya sudah habis alasanku. Lalu keduanya berangkat, hingga ketika keduanya mendapati penduduk negeri, mereka minta dijamu penduduknya. Lalu mereka menolak untuk menjamu keduanya. Lalu didapati di dalamnya dinding yang hendak roboh. Lalu dia menegakkannya. Musa berkata, sekiranya engkau mau, niscaya engkau mendapatkan atasnya upah. Nabi Khidir menjawab, inilah perpisahan antara aku dan antara engkau. Akan aku beritahu engkau dengan takwil atau maksud apa yang tidak engkau mampu atasnya dengan sabar. Adapun perahu, maka adalah milik orang miskin. Mereka bekerja di laut. Lalu aku bermaksud untuk melubanginya, dan adalah di belakang mereka raja yang mengambil tiap-tiap perahu dengan paksa. Jadi semua itu ada alasan yang dikerjakan oleh Nabi Khidir. Dan adapun seorang anak, maka adalah bapak ibunya orang yang beriman. Lalu kami khawatir bahwa dia mendorong keduanya dengan kesesatan dan keingkaran. Lalu kami bermaksud agar Robbi keduanya mengganti untuk mereka berdua yang lebih baik darinya, yang lebih suci dan lebih dekat dengan kasih sayang. Tapi ini ada di balik kalimat ini maksud ya, sebenarnya. Ya, iya. Belum ya. Jadi ketika sudah sampai apa yang kita janjikan, ini saya ulang lagi di ayat 78 ya. Waktu Nabi Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan antara engkau. Akan aku beritahu engkau dengan maksud atau takwil apa yang tidak engkau mampu atasnya dengan sabar. Ya. Jadi setiap kejadian itu biasa kita baru merasakan, oh ini hikmahnya. Nah, ini yang kita sering nggak sabar dengan apa yang terjadi. Sakit itu ada maksud Allah yang hikmahnya jauh lebih besar daripada rasa yang tidak menyenangkan yang kita rasakan. Nah. Adapun perahu maka adalah milik orang miskin, mereka bekerja di laut, lalu kami bermaksud melobanginya. Jadi sekarang kalau kita
ini kan, ini semua kita orang kerja di laut. Laut apa? Laut ilmu, mencari ilmu. Nah, kita kerja di laut. Dan adalah di belakang mereka raja yang mengambil tiap-tiap perahu dengan paksa. Ya. Jadi dilobangi itu, perahu itu dilobangi, kadang-kadang kita jadi sakit, nggak enak badan. Itu apa? Semua ada maksud, karena ada raja. Dia yang mengambil perahu dengan paksa. Ke arah mana? Ke arah yang ini keinginan atau apa yang salah, yang mengambil apa kekuatan, gimana jelasinnya? Ini kan perahu ini, badan kita ini. Jadi dilobangi itu kadang kita jadi sakit, jadi lemah, itu. Jadi karena apa? Karena itu sebenarnya di depan itu ada masalah. Dengan sakit itu kita akan terhindar dari masalah yang lebih besar. Gitu maksudnya. Dan adapun anak, maka adalah bapak ibunya orang yang beriman. Lalu kami khawatir bahwa dia mendorong keduanya dengan kesesatan dan keingkaran. Jadi dibunuh anak itu karena dikhawatirkan mendorong kepada kesesatan dan keingkaran. Lalu kami bermaksud mengharapkan agar Robi keduanya mengganti untuk mereka berdua yang lebih baik darinya, yang lebih suci dan lebih dekat dengan kasih sayang. Jadi dibunuh yang tidak baik supaya digantikan dengan yang lebih baik. Nah, kalau dalam diri kita itu yang mana? Dibunuh yang tidak baik, nafsu-nafsu dalam diri kita, anak-anak itu pengikut-pengikut dalam diri kita itu. Dan adapun dinding, maka adalah milik dua anak yatim di dalam kota, dan adalah di bawahnya harta simpanan untuk keduanya. Dan adalah bapak ibu keduanya seorang yang soleh. Lalu Robbimu menghendaki agar mereka mencapai kedewasaan keduanya, dan mereka mengeluarkan harta simpanan mereka sebagai rahmat dari Robbimu. Dan tidaklah aku mengerjakannya atas kemauanku sendiri. Demikian itu takwil atau maksud apa yang tidak engkau mampu atasnya dengan sabar. Jadi adapun dinding, dinding itu dalam diri kita, yang untuk menegakkan bangunan, semangat, milik dua anak yatim. Anak yatim yang di sini, ini apa? Mungkin bisa jadi bukan yatim nggak punya ayah, tapi nggak punya yang bimbing, nggak ada yang bimbing. Seperti kita ini besar cari sendiri ilmunya, bukan dari kecil dibina, misalnya seperti itu. Jadi ini saya harus saya pilah dulu nih subhanallah, alhamdulillah. Dan adapun dinding, maka adalah milik dua anak yatim. Kalau dua itu bilangan jamak tapi nggak terlalu banyak. Nah, kalau tiga itu banyak. Milik dua anak yatim di dalam kota, dan adalah di bawahnya harta simpanan untuk keduanya. Dan adalah bapak ibunya orang yang soleh. Lalu
Rabbimu menghendaki agar mereka mencapai kedewasaan keduanya dan mereka mengeluarkan harta simpanan keduanya sebagai rahmat dari Rabbimu. Dan tidaklah aku mengerjakannya atas kemauanku sendiri. Jadi ini berhubungan dengan seseorang. Nah, mungkin ini seseorang pimpinan. Nah, jadi kalau kita ini kan memimpin juga dalam diri. Nah, karena waktu dulu ini termasuk di rumah ini, itu memang beginilah bunyi kalimat inilah yang keluar waktu adanya datang tabib. Kan nggak tahu kayak mana ini dengan saya ngobatinnya pas malam udah jam 2. Ibu ada Al-Quran terjemah ada. Kan disuruh dia minta petunjuk, kemudian disuruh buka sama asistennya, buka di tengah, pas buka surah Al-Kahfi, buka lagi 7 lembar, baca ayat ke-7, dapatnya ini. Dinding rumahmu kepunyaan 2 anak yatim di kotamu. Itu terjemah yang hari itu. Di bawahnya ada harta simpanan. Inilah ini. Jadi makanya saya tanyakan tentang status tanah ini. Sehingga rupanya tukar guling sama masjid. Ternyata tanah wakaf. Nah, dari itulah yang saya minta kita kembalikan aja ke jalan Allah. Insya Allah nanti Allah akan sekolahkan kita, gitu. Nah, ini kisahnya ini. Jadi saya berkisah sedikit nih. Jadi suami bilang boleh. Itulah kami sampaikan kalau ini untuk di jalan Allah. Udah diterima sama orang masjid. Nah, begitu ternyata mereka mengembalikan lagi. Sudah kami terima ikrar Bapak Ibu, tapi kami sepakat kembalikan lagi untuk didiami seterusnya. Nah, begitu. Jadi apa yang saya ambil hikmahnya? Sebenarnya yang diminta oleh Allah itu keikhlasan kita, bukan harta kita. Begitu kita sudah nyatakan ikhlas kayak Nabi Ibrahim, begitu udah ikhlas untuk menyembelih anaknya nggak disembelih, tetapi Allah membalas dengan kebaikan yang luar biasa, yang sampai sekarang kita bisa rasakan. Nah, ini sedikit cerita ya. Nah, saya lanjut ya. Itulah takwil apa yang tidak kalian mampu atasnya dengan sabar. Jadi ini percakapan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir inilah tarekat. Jalan menuju hakikat, dari syariat menuju untuk sampai kepada hakikat. Masuk dalam rumah. Ini masih di luar, sampai di depan pintu. Jadi kita ini mau masuk dalam rumah ini ceritanya ya. Kalau tadi masih sampai di pintu. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakan, akan aku bacakan atas kalian darinya cerita. Jadi Zulkarnain itu artinya yang mempunyai 2 tanduk. Kadang yang mengartikan begitu. Tanduk itu kan kekuatan, 2 kekuatan. Jadi Zulkarnain itu lebih kita pahamkan adalah
itu ruh, ya, ruh, yang mempunyai kekuatan. Sungguh kami menempatkannya di bumi dan kami memberinya dari segala sesuatu dengan sebab. Jadi yang ditempatkan di bumi itu adalah ruh. Ditempatkan di dalam jasad, ditaruh ke bumi untuk apa? Diuji. Yang diuji itu ruh. Lalu mengikuti sebab hingga ketika sampai tempat terbenam matahari dan didapatinya tenggelam di perairan lumpur hitam dan didapati di sisinya suatu kaum. Jadi di perairan lumpur hitam, lumpur hitam itu kan air jernihnya sedikit, sumber kehidupannya sedikit. Ini di zaman dulu, zaman orang-orang dulu untuk mencari penghidupan itu masih sulit. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, boleh bahwa engkau menyiksa dan boleh bahwa engkau menjadikan di tengah mereka kebaikan. Jadi dikasih kebebasan sebenarnya untuk kita ini, manusia ini. Boleh kalian siksa, boleh kalian berbuat baik. Tapi Zulkarnain jawab nih, karena dia kenal dengan pemiliknya. Adapun siapa yang zolim, maka kelak kami menyiksanya, kemudian kami mengembalikan kepada Robbinya, lalu dia menyiksanya dengan siksaan yang tiada tara. Jadi, adapun siapa yang zolim, kami menyiksanya, kami sendiri, dirinya sendiri. Jadi kalau kita membuat kezoliman, kejahatan, itu bukan yang lain dulu, diri sendiri sebenarnya nggak terima. Kemudian kami mengembalikan kepada Robbinya, lalu dia menyiksanya dengan siksaan yang tiada tara. Dan adapun siapa yang beriman, yang percaya dan mengerjakan kebajikan, maka baginya balasan yang baik. Dan akan kami katakan kepadanya dari perkara kami yang mudah. Jadi akan ada balasan yang baik untuk orang-orang yang melakukan kebajikan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan kebajikan, itu akan ada balasan yang baik dan kami katakan kepadanya dari perkara kami yang mudah. Artinya jalan hidup kita akan dimudahkan, nggak ada kesulitan. Kemudian mengikuti sebab, ini udah dua, ya. Hingga ketika sampai tempat terbit matahari dan didapatinya menyinari atas suatu kaum yang tidak kami menjadikan untuk mereka dari selain dia sebagai pelindung. Ini matahari itu kan sumber cahaya, menyinari suatu kaum yang tidak kami menjadikan untuk mereka dari selain dia sebagai pelindung. Ini kaum yang misalnya umat Rasulullah Muhammad SAW. Demikian itu, dan sungguh telah kami liputkan dengan apa yang di sisinya pengetahuan. Ini kaum sebab yang kedua. Kemudian mengikuti sebab hingga ketika sampai di antara dua puncak bukit atau puncak gunung dan didapati dari selain keduanya kaum yang hampir tidak mereka memahami perkataan. Inilah kaum kita nih, tidak paham dengan perkataan Allah. Paham nih ya? Mereka mengatakan kaum kita ini udah ke belakang. Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi. Maka apakah kami jadikan untukmu upah atas agar engkau jadikan di antara kami dan di antara mereka dinding pemisah.
sebenarnya kita ini pada minta maunya kita bisa dibuat pemisah antara dengan Ya'juj Ma'juj itu yang membuat kerusakan itu. Dijawab sama Zulkarnain. Inilah Ruhita yang jawab. Apa yang Robbi kuasakan kepadaku tentangnya lebih baik, maka tolong aku dengan kekuatan. Aku jadikan di antara kalian dan di antara mereka pemisah. Ngerti nih? Jadi yang Robbi kuasakan kepada ruh itu nggak usah upah. Gitu ibaratnya. Itu udah lebih baik. Tapi tolong aku dengan kekuatan. Aku jadikan di antara kalian dan di antara mereka pemisah. Tadi yang diminta dinding pemisah itu kan kuat, tembok gitu. Tapi ini yang dikasih, ini kan pemisah. Beri aku potongan-potongan besi, katanya. Berikan kepadaku potongan-potongan besi. Apa ini potongan besi? Ayat-ayat, pahamkan, sadarkan ayat-ayat itu. Hingga ketika telah rata di antara dua puncak bukit atau puncak gunung, dia berkata, tiuplah. Hingga ketika dia menjadikannya api, dia berkata, berikan kepadaku, aku akan tuangkan atasnya leburan tembaga. Terus kasih sama aku, nanti aku tuangkan cairan tembaga. Apa itu? Begitu kita sudah kesadaran udah naik, tadi potongan-potongan besi kesadaran kita udah tahu tentang Al-Quran, paham kita, zikir juga. Nah itulah cairan tembaga. Maka tidak mereka mampu untuk mendakinya. Mereka itu siapa? Mereka Ya'juj Ma'juj tadi yang membuat kerusakan. Dan tidak mereka mampu atasnya dengan membuat lubang. Jadi nggak mampu naik ke atas, nggak mampu membuat lubang di kapal ini. Nggak bisa mengganggu. Dia berkata, inilah rahmat dari Robbi. Maka apabila datang janji Robbi, dia menjadikannya hancur. Dan adalah janji Robbi benar. Dan kami tinggalkan sebahagian mereka pada hari itu dengan sebahagian yang lain, bercampur baur di sebahagian yang lain. Dan kami tiup di sangkakala, lalu kami jadikan mereka, kami kumpulkan mereka seluruhnya. Dan kami hadapkan jahanam pada hari itu untuk orang-orang ingkar dengan jelas. Jadi ini, dan kami tinggalkan, tarakna itu tinggalkan ya. Sebahagian mereka bercampur baur di sebahagian yang lain. Sekarang inilah. Jadi orang yang beriman, orang yang ingkar itu bercampur baur. Kita nggak tahu karena musuhnya itu dalam diri sendiri. Dan ditiup di sangkakala, lalu kami jadikan mereka, kami kumpulkan mereka seluruhnya, semuanya. Dan kami hadapkan jahanam pada hari itu untuk orang-orang ingkar dengan jelas. Orang-orang ingkar ini dihadapkan dengan apa? Neraka, susah, gelisah, marah, itu jelas. Itulah neraka. Masih ada tanda sambungnya. Adalah orang-orang yang adalah penglihatan mereka di dalam tutupan atas mengingatku, dan adalah mereka tidak mampu mendengar. Jadi matanya itu nggak bisa melihat tanda-tanda kuasa Allah. Apa yang dilihat hanya yang menyenangkannya.
Ya. Kemudian telinganya tidak mampu mendengar. Ini yang dimaksud adalah telinga rasa, ya. Telinga batin, rasa, nggak punya rasa. Pahamin ya? Maka apakah orang-orang ingkar mengira bahwa mereka dapat menjadikan hambaku dari selainku sebagai pelindung? Sungguh kami sediakan jahanam untuk orang-orang yang ingkar sebagai balasan atau sebagai tempat tinggal. Jadi kalaupun orang itu orang alim, orang bisa tingkatan yang gimana tingginya, itu kalau kita menjadikan orang itu apakah dia seorang kalau dulu nabi ya, rasul, itu tetap yang menjadi pelindung kita hanya Allah. Jadi orang yang berlindung di balik orang begitu, itu diancam. Katakan, apakah aku beritahu kalian terhadap orang yang merugi amalan? Adalah orang-orang yang sesat usaha mereka di dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira bahwa mereka sebaik-baik melakukan perbuatan. Ini paham ya? Mereka itu orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Robbi mereka dan kepada pertemuannya, lalu hapus amal mereka. Maka tidak kami tegakkan untuk mereka timbangan pada hari kiamat. Demikian itu balasan mereka jahanam dengan apa yang mereka ingkar. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan Rasulku sebagai ejekan. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan adalah bagi mereka jannah Firdaus sebagai balasan. Mereka kekal di dalamnya. Tidak mereka ingin pindah atasnya. Katakan, sekiranya adalah lautan sebagai tinta untuk kalimat-kalimat Robbi, niscaya habis seluruh lautan sebelum bahwa habis kalimat Robbi. Dan sekiranya kami mendatangkan dengan semisalnya sebagai tambahan. Ini jelas ya kalimatnya. Katakan, sungguh hanyalah aku manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa hanyalah sembahan kalian sembahan yang satu. Maka siapa yang ada dia mengharapkan pertemuan kepada Robbinya, maka hendaklah dia berbuat amal kebajikan dan tidak menyekutukan terhadap ibadahnya kepada Robbinya dengan seorang pun. Jadi disinilah kita harus bebas dari kesirikan-kesirikan, baik yang itu nyata ataupun nggak nyata. Jadi orang yang bebas dari kesirikan-kesirikan itu dia kuat, insya Allah dia lebih aman dalam menghadapi kehidupan akhir zaman ini.